menyegarkan kembali syahadat kita, menyegarkan kembali komitmen kita untuk menjadi hamba Allah, karena selain hamba Allah itu tidak ada kecuali hamba setan. Maka sebenarnya kita itu sangat beruntung ya ketika kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu, aku bersaksi. Tidak hanya sekedar persaksian yang berada di lisan saja, orang beriman itu menyatu antara lisan ya, kemudian hati dan perbuatan. Kalau orang munafik memang beda. Maka orang munafik ketika ya, mereka mengatakan amanah, kami beriman, itu tidak dinilai iman oleh Allah kan itu. Ya, di satu sisi ya, mereka justru dikatakan wa mahum bimu'minin kan gitu. Bisa dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 ya. Di sisi lain nanti dikoreksi oleh Allah dengan mengatakan jangan mengatakan amanah tetapi aslamna, kami telah Islam secara syar'i, tetapi secara hakiki belum. Silakan. Quran surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kan ngeri sekali. Boleh jadi kita yang sudah bersyahadat puluhan tahun ini, mungkin saja kita masih di dalam pandangan Allah kita masih termasuk orang yang dikatakan oleh Allah di situ wa mahum bimu'minin. Sebenarnya mereka itu belum termasuk orang yang beriman. Dan juga jangan sampai kita menjadi seperti orang yang ada di dalam surat Hujurat ayat ke-14 ya. Silakan. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a inna Allah ghafurur rahim. Ya. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jangan sampai juga seperti ini. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mereka itu berkata amanna, kami telah beriman. Nah, kemudian dibantah oleh Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi janganlah kamu mengatakan kami telah beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam. Islam secara syar'i, artinya sudah bersyahadat di situ. Artinya di situ ada tuntutan ketika kita sesudah kita mengucapkan syahadat, kita mengikrarkan komitmen kita untuk menjadi hamba Allah tadi, syahadu alla ilaha illallah tadi, maka harus dilanjutkan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh untuk memahami Al-Quran, kemudian untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sekali lagi tidak hanya sekedar saksi seperti orang Jawa, orang Indonesia mengatakan sebagai saksi, itu tidak, tetapi betul-betul satu komitmen yang luar biasa hebat untuk menjadi
hamba Allah, untuk menjadi pejuang-pejuangnya, untuk menegakkan syariatnya. Jadi sekali lagi tidak ada hamba yang lain selain ya hamba Allah, itu hanya ada hamba setan saja. Maka harusnya kita bersyukur sudah bersyahadat, sudah dibimbing oleh Allah sejauh ini menjadi orang-orang yang bersyahadat, pemuda-pemuda yang bersyahadat, ya, kemudian masih diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk mendalami ilmu Allah ini, kan gitu. Ingat, setelah bersyahadat nanti ada tuntutan-tuntutan lain rukun Islam yang 5 itu, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu haji, ataukah itu zakat dan sebagainya, dan juga amal-amal soleh yang lain, yang itu, yang semuanya itu muaranya kepada pembentukan akhlak karimah bagi manusianya itu sendiri. Maka ketika kita bicara sholat nanti mempunyai fungsi antara lain tanha anil fahsya wal munkar dan sebagainya. Kita kembali dulu ke syahadatnya. Jadi itu merupakan persaksian, itu merupakan janji, komitmen kita masing-masing, bahkan itu merupakan sumpah setia kepada Allah. Ya, maka ketika kita bicara asyhadu alla ilaha la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah saja. Artinya la ilaha ini barok, penolakan, ya, ada menolak segala sesuatu untuk dipertuhankan, illallah kecuali Allah. Ini wala, kesetiaan kita kepada Allah. Maka tadi saya katakan sebagai janji setia kepada Allah. Maka wajar kalau para sahabat dulu ketika kenal Islam kemudian berislam, yang tadinya orang tidak karuan hidupnya kemudian menjadi mapan, menjadi luar biasa, pembela Islam, pejuang Islam dan sebagainya, luar biasa. Kita belajar dari sejarah Umar bin Khattab yang ketika mendapat hidayah itu justru akan datang untuk menghukum adiknya yang sudah lebih dahulu masuk Islam, ya, bahkan akan membunuh Rasulullah, tetapi ternyata dia berbalik pikiran, ya, setelah dibacakan kepadanya surat Toha itu, ya. Kemudian setelah itu beliau menjadi pejuang yang luar biasa seumur hidupnya, bahkan sampai meninggalnya. Begitu juga Khalid bin Walid sebagai pedangnya Islam dan sebagainya, itu pejuang, pemimpin pasukan perang yang luar biasa. Yang tadinya Khalid bin Walid beserta pasukannya hampir saja menghabiskan Islam, umat Islam di dalam perang Uhud, tetapi kemudian mendapatkan hidayah dan akhirnya menjadi pejuang Islam yang luar biasa. Nah, pengaruh Islam ada di situ, roh Islam masuk ke dalam jiwanya dia, maka menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa hebat. Ya, sehingga Sa'id bin Sabit yang waktu itu masih kecil pun juga luar biasa menghadap Rasulullah untuk ikut berperang dengan membawa pedang bapaknya yang masih lebih panjang daripada kakinya ketika diselempangkan di pinggangnya dan sebagainya. Betapa juga Usamah bin Zaid yang umur 16 tahun sudah ikut berperang fisabilillah, 18 tahun sudah dipilih oleh Rasulullah menjadi panglima perang. Harusnya orang-orang seperti itulah yang menjadi idola-idola kita, ya, tidak seperti pemuda-pemuda kita sekarang ini idolanya saya seneng bal-balan Ronaldo, yes, kamar-kamarnya gambar Ronaldo, barangkali bantalnya juga gambarnya Ronaldo, kaosnya Ronaldo, wes bangga kayak menyebutkan CR7, luar biasa, ya. Nah, begitu juga yang suka musik, waduh, luar biasa. Aku orang ngerti nek sing suka iklan, sampai kira-kira sing jadi dulu iklan, ya. Harusnya kita ke sana banyak belajar, ya, sirah nabawiyah, belajar sejarah para sahabat di situ, ya, sehingga ya orientasi hidup kita itu tertata oleh apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita membiasakan diri untuk bergaul, bergulat dengannya. Kayak sambendino setelane TV, setelane bal-balan, ya otomatis ya akan masuk pengaruh bal-balan itu ke dalam diri kita. Tidak menyadari ketika buka HP masuk ke YouTube itu mlebune goleki bal-balan, pulsa ribu-ribu hilang itu tidak terasa kayaknya untuk menikmati bal-balan. Padahal nek dihubungke infak untuk ngeleboni maning-man banget sejauh jauh dari apa yang dikehendaki.
oleh Allah kan itu. Jadi kita dipersiapkan, umat Islam itu dipersiapkan menjadi pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang kebaikan, ya. Yang di luar apa yang diperjuangkan Islam itu tidak ada yang baik, tidak ada sama sekali. Islam, umat Islam itu berjuang untuk keselamatan akhirat. Sedang orang lain itu mereka sekuler, mereka perjuangannya untuk dunia. Maka kalau Ustadz mengatakan berkali-kali tidak bisa yang namanya Islam itu diperjuangkan dengan partai, sama sekali tidak bisa. Karena partai itu orientasinya dunia, kekuasaan. Ya, sampai-sampai mereka harus membagi uang 150, 200 sembako dan sebagainya untuk membeli suara dari masyarakat, dari umat. Jadi masyarakatnya yang tidak pandai akhirnya dia menjual dirinya hanya dengan 100.000, 200.000 untuk memilih calon-calon yang rusak, dan akhirnya pemimpin-pemimpin kita banyak yang rusak. Sudah pasti negeri ini akan rusak kalau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang korup dan juga biasa menyuap seperti itu. Jadi saya berani mengatakan yang namanya suap dan korupsi itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau untuk mendapatkan satu jabatan dia harus menyuap, maka ketika mendapat jabatan dia akan korupsi. Sudah pasti gitu. Ya, itu masalahnya mental. Mentalnya apa? Mentalnya rusak karena tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada aturan. Bahkan itu aturan negara juga dilanggar. Aturan Allah saja dia langgar, apalagi aturan negara. Ya. Maka adik-adik semuanya, mari kita kembalikan komitmen kita, bersungguh-sungguh kita di dalam Islam. Ya, sekali lagi asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah setia tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang aku menghambakan diri kepadanya kecuali Allah. Nah, kalau kita sudah bicara tentang menghambakan diri hanya kepada Allah dan menafikan semua, ya, segala sesuatu untuk dipertuhankan, hanya mempertuhankan Allah saja, maka otomatis kita harusnya merasa kebahagia untuk mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita untuk Allah. Ya, maka setiap hari kita telah ditraining oleh Allah, dibiasakan oleh Allah supaya kita itu witing tresno jalaran soko kulino. Tadi soal babal, soal musik dan sebagainya, tadi masalah kulino. Dengan setiap hari kita mengucapkan minimal 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sholat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi di luar sholat jauh panggang dari api, maka sholatnya pun tidak berbuah. Yang sebenarnya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, tetapi ternyata justru banyak umat Islam yang berbuat fahsya, banyak umat Islam yang buat kemungkaran. Kalau kita survei ke lembaga-lembaga pemasyarakatan itu, kalau kita masuk ke sana, koruptor-koruptornya itu ya mayoritas umat Islam. Ya, kalau kita survei juga di situ pencuri-pencurinya, perampok-perampoknya, ya, pemerkosa-pemerkosanya ya mayoritas umat Islam. Dan kemungkinan juga mereka sholat, bahkan yang jadi pejabat-pejabat koruptor yang sekarang sedang menghuni lapas dan sebagainya itu mungkin juga mereka sudah menunaikan ibadah haji, mungkin saja sudah umroh berkali-kali, mungkin saja batu ireng, mungkin saja. Ya, keadaan kita seperti itu jauh panggang dari api. Oleh karena itu biarkan yang di luar seperti itu, tetapi kita bangun komitmen kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Siapa lagi yang akan memperjuangkan Islam ini kecuali kita sebagai pemuda-pemuda Islam itu? Tidak ada. Maka komitmen kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menghambakan diri, kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Itu betul-betul harus dicamkan. Kita belajar dari sejarah Majelis Tafsir Al-Quran ini sendiri. Ya, belum lama kita perhatian tercurahkan untuk kasus di teras, yang kita ngaji di majelisnya sendiri dilarang, bahkan gerbang masuk pun dipageri.
pagar saka kayu ora trimo, malah justru digawe gerbang stainless steel. Kan luar biasa seperti itu, nggone dhewe, nggo ngaji dhewe, lembaga resmi, bukan teroris lagi gitu loh. Isinya hanya kebaikan-kebaikan saja yang diajarkan, yang diamalkan. Itu pun dilarang seperti itu. Berbulan-bulan bahkan mungkin setahun lebih baru selesai di situ ya. Kemudian sekarang muncul juga lagi di Adi Mulyo, Kebumen. Lebih keterlaluan lagi di situ, di rumah tempat ngaji, di rumah warga sendiri, pengurus sendiri ya. Ngaji sudah diblokir seperti itu, dikerahkan massa sekian banyak. Aparat kepolisiannya malah bela mereka. Kita bisa menyaksikan di videonya itu ya. Bahkan berita terakhir, yang punya rumah itu dipagari, pintunya itu dipagari semuanya ya. Bahkan kemudian sumur lampunya, yang punya rumah ada di dalam tidak bisa keluar waktu itu. Kemudian sumurnya pun saya ceritanya dileboni, dicemplungi ndok bosok dan kotoran manusia. Alhamdulillah, sudah keterlaluan. Ini manusia apa kewan sebenarnya seperti ini? Kewan ora bakal berbuat seperti itu karo koncone, karo bolone. Tapi ini manusia yang ngakunya umat Islam kan gitu. Nah, adik-adik semuanya, kita menyaksikan ya, kita hanya mempelajari Quran Sunnah, kita amalkan dan tidak pernah memaksa orang lain. Kalau orang lain itu mau ngaji silakan, kalau tidak mau ngaji juga silakan. Orang lain mau bikin pengajian silakan, orang lain mau kenduren, mau tahlilan, mau apa silakan. Kita tidak pernah melarang sama sekali. Tetapi permusuhan yang kalian lihat dari orang-orang sekitar kita luar biasa dahsyat. Nah, kalau kalian tidak membentuk diri pribadi yang kokoh-kokoh, kalian akan dibabat habis oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa gila seperti itu. Maka dari itu kita beruntung, alhamdulillah kita punya jamaah, kita punya pimpinan yang bisa kita percaya untuk memimpin kita gitu ya. Kalau yang kalian pelajari itu bukan Quran Sunnah, kalau yang kalian pelajari itu sesuatu yang lain, kalian tidak akan dimusuhi seperti itu. Tetapi karena kalian belajar Quran Sunnah, maka kalian dimusuhi. Sama seperti zaman Rasulullah dulu. Karena Bilal itu ya, Bilal bertahun-tahun sampai menjadi pemuda itu yang disembah juga patung-patung itu. Orang lain tidak peduli dia nyembah patung atau apa, tidak peduli. Biasa mendegak minuman keras juga tidak peduli sama sekali. Tetapi begitu Bilal belajar Islam dari Rasulullah, belajar firman Allah, dia meyakini keesaan Allah, qul huwallahu ahad. Saat itu juga dia mengalami siksaan yang luar biasa. Hampir saja mati kalau saja Allah tidak mengirim Abu Bakar untuk membeli dia sebagai budak yang tidak punya harga di hadapan majikannya karena membalelo tadi. Begitu juga Khobab bin Arad yang dia dipanggang di atas bara api ya, luar biasa luka-lukanya di tubuhnya begitu luar biasa ya. Itu juga begitu mempertahankan keimanan luar biasa. Dan Bilal maupun Khobab bin Arad ya, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat bahwa mereka itu penghuni surga ya, luar biasa ya. Meskipun budak yang dia derajatnya sangat rendah di mata majikan-majikannya, tetapi dia mampu tegak berdiri dengan berani ya, mengikrarkan diri sebagai hamba Allah, bukan hamba patung, bukan hamba syaitan dan sebagainya. Kalau Bilal di zaman itu mampu tegak berdiri seperti itu, kenapa kita tidak? Qurannya masih sama, sunnahnya juga masih sama.